Pernahkah kalian ikut proyek IT yang awalnya hanya buat landing page, tapi mendadak diminta tambah fitur e-commerce, login user, sampai aplikasi mobile? Tim jadi bingung, waktu terbengkalai, biaya membengkak. Semua itu terjadi karena tidak ada batasan yang jelas. Disinilah pentingnya Project Scope Management, agar proyek tetap terarah, terukur, dan terkendali. Lalu, apa itu Project Scope Management? Menurut Schwal, Project Scope Management merupakan sebuah proses yang membantu organisasi dalam menentukan dan mendokumentasikan daftar semua tujuan proyek, mulai dari tugas, deliverables, deadlines, dan anggaran sebagai bagian dari proses perencanaan. Project Scope Management akan ditentukan pada awal pembuatan proyek agar memudahkan tim proyek untuk mengelola dan membuat perubahan yang diperlukan. Dalam Project Scope Management terdapat 6 tahapan, yaitu Plan Scope Management, Collect Requirements, Define Scope, Create the Work Breakdown Structure, Validating Scope, dan Control Scope. Di kesempatan ini, kita akan mengambil sebuah contoh kasus yang sederhana, namun sering terjadi. Pembuatan website untuk sebuah toko kue rumahan. Dari sini, kita akan melihat bagaimana Project Scope Management diterapkan untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana, tanpa kebingungan di tengah jalan. Bu Najla punya toko kue rumahan yang makin ramai. Ia ingin buat website agar pelanggan bisa pesan online. Kamu ditunjuk jadi project manager untuk mewujudkannya. Tapi agar proyek tidak melebar kemana-mana, kamu mulai dengan Project Scope Management. Mulai dari menentukan fitur, tugas tim, waktu pengerjaan, dan cara mengelola perubahan. Dari sinilah dimulai perjalanan membuat website toko kue Bu Najla yang terarah sesuai tahapan. Tahap pertama dimulai dari Plan Scope Management. Kamu duduk bersama Bu Najla untuk menggali tujuan proyek. Bu Najla berkata, saya ingin website yang menampilkan katalog kue, ada formulir pemesanan, dan terhubung ke WhatsApp. Dari sini, kamu mulai menyusun ruang lingkup dan requirement yang akan dikelola. Tahap ini krusial, karena jadi dasar dalam mengarahkan, mengelola, hingga mengendalikan proyek agar tetap fokus dan sesuai harapan. Masuk ke tahap kedua, Collect Requirements. Kamu mulai mendokumentasikan semua kebutuhan proyek lewat wawancara dengan Bu Najla. Bu Najla ingin katalog per kategori, opsi delivery atau pickup, dan website yang responsif. Kamu juga lakukan survei kecil ke pelanggan setia. Semua masukan ini dicatat sebagai persyaratan fungsional, non-fungsional, hingga kebutuhan bisnis yang akan jadi dasar perencanaan berikutnya. Tahap ketiga adalah Define Scope. Setelah mengumpulkan kebutuhan, kamu mulai merinci hasilnya dalam dokumen Project Scope Statement. Website Bu Najla akan memiliki 5 halaman utama, beranda, katalog, tentang kami, cara pesan, dan kontak. Fitur live chat tidak termasuk. Timeline disepakati 4 minggu. Di tahap ini, kamu memastikan ruang lingkup proyek tertulis jelas, agar semua pihak tahu batasan dan arah kerja yang harus diikuti. Tahap keempat adalah Create the Work Breakdown Structure. Kamu mulai menguraikan seluruh pekerjaan proyek dan membaginya ke tim. Tim desain membuat mock-up UI dalam 1 minggu. Tim front-end mengerjakan HTML dan CSS, sementara tim back-end fokus pada formulir pesanan dan integrasi WhatsApp. Setiap tugas punya deadline dan penanggung jawab. Inilah inti dari Work Breakdown Structure. Memecah proyek jadi bagian-bagian kecil yang jelas dan terukur. Tahap kelima adalah Validating Scope. Pembuatan website telah selesai dan kamu serahkan ke Bu Najla untuk dicek. Kamu bertanya, apakah websitenya mudah digunakan?
Apakah tampilannya sesuai? Apakah website sudah responsif? Jika semuanya sudah terpenuhi, maka proyek dianggap memenuhi kriteria. Saat Bu Najla minta fitur live chat, kamu jelaskan itu di luar ruang lingkup awal. Inilah proses validasi. Memastikan hasil sesuai yang disepakati. Tahap terakhir adalah control scope. Setelah website selesai, Bu Najla ingin menambah fitur live chat. Kamu evaluasi adanya tambahan waktu dan biaya. Perubahan ini kamu diskusikan dengan tim, lalu dicatat dalam change request form. Kamu juga update dokumen scope, work breakdown structure, dan jadwal proyek. Inilah inti control scope, mengelola perubahan, agar proyek tetap terkendali dan sesuai arah yang disepakati. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, tanpa project scope management yang jelas sejak awal, proyek bisa berjalan tanpa arah. Dalam kasus website Bu Najla, jika ruang lingkup tidak ditentukan sejak awal, maka fitur bisa terus bertambah tanpa rencana. Waktu terus terbengkalai, biaya membengkak, dan tim pun kewalahan. Proyek menjadi tidak efisien dan berisiko gagal memenuhi harapan klien maupun pengguna. Namun, karena setiap tahap project scope management dijalankan dengan baik, mulai dari perencanaan, pengumpulan kebutuhan, penentuan ruang lingkup, pembagian kerja, validasi hasil, hingga pengendalian perubahan proyek berjalan lancar. Website selesai tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan Bu Najla, pelanggan merasa puas, dan tim dapat bekerja dengan lebih fokus dan tenang. Inilah bukti bahwa pengelolaan ruang lingkup sangat penting untuk keberhasilan sebuah proyek. Sekian penjelasan dalam video ini tentang pentingnya project scope management dalam sebuah proyek. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan membantu kamu mengelola proyek dengan lebih terarah, efektif, dan sukses di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.